Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sungguh benar-benar kita layak berbahagia sehingga pujian-pujian itu kita sanjungkan kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram, Allah yang maha kuasa, yang maha mulia. Dengan pujian sebaik-baik pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga Allah sempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Mari kita nyuwun kepada Allah, semoga Allah curahkan rahmah, keselamatan, kesejahteraan, keberkahan kepada teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, semua yang mengikuti petunjuk beliau. Berarti insyaallah sampai kepada kita insyaallah. Karena setiap kali kita membaca salawat, kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan beliau, ruh beliau dikembalikan, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab salam salawat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu dan bapak, jamaah semuanya, para pemirsa fanpage Rumah Quran yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita yakin sepenuhnya saat kita berniat dari rumah menuju majlis Al-Quran ini, bersama dengannya turunlah as-sakinah, bersama turunlah ar-rahmah, bersama dikirimlah oleh Allah malaikat. Dalam teks hadisnya disebut seluruh malaikat. Wallahu a'lam. Betapa dahsyat ketika Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu cara agar kita selalu bersyukur, yaitu hadirnya entah jutaan, miliaran, dan kita tidak tahu malaikat dalam majlis ini insyaallah. Dalam sebuah hadis dikatakan, sejak pertama kali penciptaan Baitul Izzah, Rasulullah meriwayatkan bahwa 70.000 malaikat tawaf sejak hari penciptaan Baitul Izzah sampai nanti hari kiamat. Dan 70.000 malaikat yang tawaf itu, selesai sekali tawaf, mereka akan keluar, tidak akan pernah kembali lagi di majlis Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bahasa Arab, as-sakinah satu akar kata dengan as-sakan. As-sakan itu artinya tempat tinggal.
as-sakinah, ketenangan. Kenapa kemudian ketika Allah menyebutkan salah satu manfaat menikah, berumah tangga, ketika Allah menyebutkan dengan jelas litaskunu ilaiha, agar kalian memperoleh, mendapatkan janji Allah ketika berpasangan dengan istri, dengan suami yang sah, maka Allah berikan ketenangan di rumah tangga itu. Diharapkan demikian. Masya Allah. Maka sungguh ketika Allah menyebutkan nazalat alaihimus sakinah, di hadis riwayat Imam Muslim, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang fadilah majlis Al-Quran. Ya Allah, kita benar-benar berharap Allah memudahkan kita, memberi hidayah kepada kita, sehingga kita tambah yakin. Disinilah, di tempat inilah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ketenangan dalam rumah tangga, mau tidak mau, tidak ada jalan lain kecuali jadilah keluarga Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ibu dan bapak, kalau di Al-Quran kan disebutkan beragam jenis-jenis keluarga, ya. Ada keluarga kuburan. Saya yakin ibu bapak tidak ada yang tunjuk tangan kalau saya tanya, siapa yang ingin keluarganya jadi keluarga kuburan? Saya tadi hanya mencontohkan, bukan saya tunjuk tangan, ya. Masya Allah. Keluarga kuburan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, beliau bersabda, ketika satu rumah yang tidak pernah ada bacaan Al-Quran, maka rumah itu seperti rumah kuburan. Inna lillah. Terlebih dalam hadis yang lain disebutkan ketika tidak ada suratul Baqarah di rumah itu. Ya, Masya Allah. Ibu dan bapak, gak ada yang mau, ya? Ya, lewat. Yang kedua, keluarga zombie. Ini hanya sekadar istilah, ya. Zombie itu kalau di film-film, pernah lihat nih film-film zombie itu? Apa ya? Seperti apa sosoknya? Ya, apa namanya? Mati tapi bergerak. Bukan mati tapi hidup, ya. Mati tapi bergerak. Ya, digambarkan hidup tapi mati. Seperti apa mereka? Allahu Akbar. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapa saja manusia yang di dalam dadanya tidak ada Al-Quran yang bersemayam, maka kal baitil kharb, seperti rumah hantu, seperti rumah zombie. Na'udzubillah. Gak usah saya tanya lagi, ya, pasti sudah gak mau. Keluarga yang berikutnya disebutkan Allah, rumah berikutnya, rumah tangga berikutnya disebutkan Allah sebagai rumah laba-laba. Ya, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sekiranya mereka memahami, rumah ini seperti rumah laba-laba. Tidak ada kekuatan, sebenarnya lemah, tapi makhluk-makhluk yang lemah, lebih lemah dari laba-laba, dari sarangnya itu, ketika tertrap, ya, karena jebakan, kan laba-laba itu membuat jebakan. Lalat, serangga lain yang kecil, yang secara kekuatan di bawah kekuatan laba-laba,
maka nempel, udah nggak bisa lepas, ya. Siapa mereka? Rumah-rumah yang isinya jebakan keburukan, naudzubillah. Saya yakin ibu bapak, adik-adik juga tidak mau. Nah, bismillah, mudah-mudahan rumah ini yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah. Ibnu Majah meriwayatkan ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah benar-benar memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ya Allah, disebut oleh Nabi, disebut oleh Allah, bahkan istimewa. Tidak hanya disebut keluarga saja, tapi disematkan Ismul A'zam Allah bersamanya. Ketika para sahabat kemudian bertanya, Man hum ya Rasulullah? Keluarga apa itu? Siapa mereka itu? Maka Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Allahu Akbar. Nah, saya kira ini kita harus ngacung bareng-bareng ya. Siapa yang mau jadi rumah keluarga Allah? Amin, insyaallah. Mereka keluarga Allah dan mereka pilihan Allah, istimewa. Khassatuh, diistimewakan. Kalau di dunia ada VIP, lebih tinggi lagi VVIP. Kalau di surga, wallahu a'lam, itu derajatnya paling mulia, paling tinggi. Dalam kitab At-Tibyan, Imam An-Nawawi mengutip hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada penghuni surga, kepada ahlul Quran, Iqra warqa, Iqra warqa, bacalah dan naiklah, baca lagi, naik lagi. Fa inna manzilatakum, sungguh kedudukan kalian wahai ahlul Quran, fil jannah, tentunya di dalam surga, adalah inda akhiri ayatan taqra, ada di akhir ayat yang engkau baca. Allahu Akbar. Inilah ahlul Quran, pilihan Allah, istimewa. Alhamdulillah, kemudian Allah hadiahkan kepada kita momentum-momentum. Momentum yang pertama adalah ketika kita Allah hadirkan di bulan Sya'ban. Di bulan ini tinggal hitungan hari, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan insyaallah. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Karena para ulama menyebut Sya'ban adalah Syahrul Qurra. Syahrul Qurra, jamak dari Al-Qari, bulan bagi para pecinta Al-Quran, bulan bagi jamaah rumah Quran, bulan bagi manusia muslim mukmin yang benar-benar berharap Al-Quran menjadi hujjah, pembela, penolong, atas izin Allah, pemberi syafaat kepada yang membacanya. Allahu Akbar. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, karena sungguh benar-benar Al-Quran ini akan datang. Allah hadirkan Al-Quran sebagai syafi'an, pemberi pertolongan, penambal,
bolong-bolong kekurangan ibadah kita. Atas izin Allah, Al-Quran akan berkata di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, duhai Allah, aku Al-Quran telah menjadi penghalang bagi tidur hamba-Mu ini. Saya ulangi, ya Allah, aku Al-Quran ketika dia datang di depan Allah, aku telah menjadi penghalang, menjadi pemberhenti dari aktivitas tidur hamba-Mu ya Allah. Sehingga di malam hari, sebagaimana doa-doa kita, warzuqna tilawatahu ana al-laili. Allahu Akbar. Ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah, agar kami mendapatkan rizq, karunia, nikmat membaca Al-Quran ini ana al-lail, sepanjang malam. Allahu Akbar. Ingat, bukan sependek malam ya, sepanjang malam. Kalau dengan bahasa anak muda, ya Allah, karuniakan kami nikmat membaca Al-Quran sebagaimana anak-anak muda nikmat malam Ahad, malam Minggu ya. Konon kata mereka, pada malam Minggu itu jam seolah berhenti. Sehingga mereka mengatakan malam Minggu malam yang panjang. Ngarang ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibu dan bapak, sahabat Al-Quran yang benar-benar mengharap ampunan dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sosok keluarga ini bisa menjadi inspirasi kita, Masya Allah. Tidak biasanya Rasulullah yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ngetok pintu rumah sosok keluarga Al-Quran ini. Allahu Akbar. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa tidak biasanya Nabi mengunjungi aku di siang hari saat manusia di lingkungan Arab itu tidak ada yang keluar rumah satupun. Sehingga aku pun kaget. Kemudian ternyata ada seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa perintah itu telah tiba. Perintah apa? Hijrah. Perintah hijrah menuju Yathrib. Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menuju Yathrib hingga datang perintah Allah. Kepada siapa beliau datangi rumah itu? Kita tahu semua. Teman sahabat yang menemani beliau selama perjalanan, bahkan nantinya menjadi teman beliau pertama yang mengetuk pintu surga. Allahu Akbar. Sahabat Al-Quran yang baik hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pakai lama beliau sekeluarga ini istimewa. Beliau sekeluarga menunjukkan iltizam, komitmen beliau sekeluarga kepada Nabi, kepada Islam, kepada Allah. Sahabat mulia ini tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau membagi peran dengan sangat baik. Putra-putrinya terlibat langsung dalam peristiwa paling bersejarah ini, hingga Khalifah Umar menetapkan peristiwa ini menjadi awal tahun Islam Hijriyah.
Beliau tidak memilih peristiwa yang lain, beliau fokus pada peristiwa hijrah mulia ini. Adalah Asma bintu Abu Bakar, ya, kakak Mbak Yu, beda ibu dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Allahu akbar. Sedang dalam keadaan mengandung, hamil sudah tua, sudah siap melahirkan. Kemudian ada perintah dari Allah, dilanjutkan kepada Rasulullah, dilanjutkan kepada Abu Bakar, sampailah kepada Asma. Asma bertugas mengirimkan logistik selama 3 hari kepada Nabi dan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, ayah beliau. Adalah putra yang kedua, Abdurrahman. Beliau mendapat tugas untuk menjadi spion, ya, orang yang ditugasi untuk mendengar, menangkap berita yang viral di Makkah dan memberitakan kepada Nabi serta ayahnya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Putra satunya Abdullah, beliau mendapat tugas yang juga tidak ringan dan strategis. Beliau diperintahkan menggembala kambing di sekitar kaki Jabal Sur. Allahu Akbar. Untuk apa? Menghilangkan jejak Nabi dan sahabat mulia Abu Bakar, menghilangkan jejak Asma bintu Abu Bakar. La haula wala quwwata illa billah. Ibu dan bapak, seperti itulah kondisi sakinah, ketenangan keluarga Quran ini istimewa. Allahu Akbar. Dalam keluarga seperti inilah Allah mengibaratkan keluarga inilah yang disebut oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Perhatikan baik-baik. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Allahu Akbar. Masya Allah. Ibu bapak, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Al-Quran yang berbahagia dan baik hati, Allah menyebut illa tansuruhu, jika kalian wahai penduduk Makkah tidak menolongnya Rasulullah, faqad nasarahullah, sungguh benar-benar pasti Allah menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ibu bapak, wallahu alam. Pilihan-pilihan katanya ini luar biasa. Ketika Allah menyebut illa tansuruh, jika kalian tidak menolongnya, kalimatnya menggunakan fi'il mudhari'. Apa? Kejadian ini bakal berulang, bakal ada, mohon maaf, intimidasi,
penganiayaan, pengkriminalisasian dan seterusnya kepada dakwah ini, kepada para ulama, dan akan ada manusia yang tidak mau menolong beliau. Ya. Tapi ketika Allah menyebut tentang dirinya, tentang Allah, Allah menggunakan fi'il madhi. Faqad nasarahullah. Masya Allah. Pertolongan itu pasti. Itu. Allahu Akbar. Allah ingin memberitakan kepada kita, para ahlul Quran, insya Allah, orang-orang yang bergerak dalam dakwah Al-Quran, orang-orang yang mau menjadi pejuang pembela Al-Quran, sungguh usaha kalian, mohon maaf, saya tidak mengecilkan, justru ini menguatkan kita. Sungguh usaha kita, usaha kalian, boleh dikatakan tidak ada maknanya kecuali Allah menolong kita. Itu. Mohon maaf, kelas kita jauh dibandingkan kelas para sahabat mulia. Allah menyebut mereka umat terbaik. Itu saja, itu. Itu saja. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Bukan kalian yang melontarkan panah, bukan kalian yang menolong Rasulullah, bukan. Ketika kalian melontarkan panah pun, ketika kalian membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, ketika kalian menolong dakwah ini pun sekalipun, sungguh wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Yang melontarkan panah sesungguhnya Allah. Yang menolong dakwah ini sesungguhnya Allah. Yang membela agama ini sesungguhnya Allah. Kita di mana? Kita ada dalam skenario Allah. Menjadilah kita para pembela Al-Quran hanya karena rahmat dari Allah. Allahu Akbar. Ibu bapak, para rabu, sahabat-sahabat Al-Quran, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keluarga Al-Quran. Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kepercayaan mendampingi beliau dunia akhirat. Allahu Akbar. Karena apa? Karena Allah memuliakan semua apapun yang disematkan bersama Al-Quran. Allah muliakan. Allah muliakan Ramadan 5 hari 6 hari ke depan. Karena Ramadan syahrul Quran, unzila fihi Al-Quran. Allah turunkan di dalam Ramadan Al-Quran. Tidak ada malam yang paling istimewa kecuali di Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Kenapa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh benar Allah telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar, di Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ibu bapak, karena Allah tidak menyebut, dan begitulah rahasia Allah, ya. Allah lebih sering mengajarkan kepada kita substansi, bukan tentang teknis. Maka disinilah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada kita untuk senantiasa semangat sejak awal hingga akhir. Ya Allah, yakinlah, kita terus berharap mudah-mudahan Allah benar-benar menurunkan Lailatul Qadar saat kita sedang dalam keadaan ibadah, insya Allah. Kalau kita mulai dari sekarang, setiap malam muliakan Al-Quran, Allah muliakan dia, Allah muliakan kita. Bulan Ramadan, Lailah Al-Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan umat ini ketika umat ini bersama Al-Quran.
Ya, masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u," sungguh Allah akan terus-menerus memuliakan, bihadzal kitab, dengan Alkitab ini, Al-Quran ini, aqwaman, satu kaum. Tidak disebutkan lagi-lagi, Allah menyebutkan esensinya, substansinya, bukan siapa, bukan kapan, bukan. Tidak penting. Karena yang paling penting adalah berharap kita termasuk di dalamnya. Bangsa ini, negeri tercinta ini termasuk di dalamnya, mudah-mudahan. Dimuliakan Allah selama bersama Al-Quran. Wa yad'u, dan Allah merendahkan umat yang lain ketika mereka meninggalkan, ya, hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, inilah keluarga Al-Quran. Dan kita lihat bagaimana mereka, masya Allah, mempersiapkan diri mereka untuk menyambut memasuki Ramadan. Ya, hijrah itu bukan pada bulan Ramadan, bukan Ramadan saja begitu, gitu. Keyakinannya kepada pertolongan Allah begitu luar biasa. Allah menyebut dengan sifat al-ihsan, ya, luar biasa, sangat hati-hati, sangat teliti, sehingga kualitasnya nomor satu, kualitas paling tinggi itu iman beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat Abu Bakar, istri beliau, dan semua anak-anaknya, masya Allah, menjadi pembela Al-Quran semua. Nah, bagi kita tidak ada alasan kecuali ikut bagaimana menjadi keluarga sebagaimana beliau, yaitu ahlullah wa khassatuh, keluarga Allah dan manusia pilihan Allah. Ibu bapak, para sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana keluarga Al-Quran menyambut Ramadan? Tentu harus istimewa, ya. Tamu istimewa, pasti istimewa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, karena kadang kita suka lupa, suka lalai bahwa Ramadan ini boleh jadi yang terakhir. Mohon maaf, boleh jadi, kita tidak tahu. Oleh karenanya, ya Allah, sungguh terlalu, ya, apabila datang Ramadan, syahrul mubarak, begitu Rasul menyebutnya, bulan yang penuh dengan kebaikan tak hingga, kemudian maaf, kita tidak gaspol, ya, sungguh menyesalnya nggak keruan. Ya Allah, apalagi ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa penyesalan itu sifat manusia. Jadi kita sangat potensi untuk menyesal nantinya. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah lindungi kita agar tidak menyesal dari sekarang. Yang pertama, bertaubat. Ya, kita wajib bertaubat, ya Allah. Dosa kita, salah kita terlalu banyak. Allahu Akbar. Padahal dosa dan salah itu yang menyumbat hati ini menerima cahaya dari Allah, sehingga dikabari Ramadan sebentar lagi saja, kadang kita masih, maaf, menawar-nawar, menunda-nunda. Allahu Akbar. Ibu bapak, para sahabat Al-Quran, memang hadis ini disebut para ulama dhaif, atau bahkan wallahu alam ada yang menyebut palsu, wallahu alam, yaitu ketika ada ungkapan, andaikan manusia tahu istimewanya Ramadan, niscaya mereka meminta kepada Allah sepanjang bulan, sepanjang tahun itu Ramadan semuanya. Wallahu a'lam. Tapi ketika kita melihat bagaimana pemuliaan
yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika hadir Ramadan, saya kira wajar dan mestinya kita merasakan demikian. Kitab Lataiful Ma'arif menjadi saksi bagaimana para sahabat demikian semangat luar biasa, habis-habisan. Ya, Masya Allah. 5 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar Ramadan kemarin diterima. 6 bulan selanjutnya sampai Sya'ban mereka memohon agar Ramadan mereka diterima. Allahu Akbar. Jadi yang ada di benak mereka Ramadan dan seterusnya. Bertaubat ibu bapak. Yang kedua, bahagia menyambut Ramadan, ya. Ada tamu istimewa, aneh kalau tidak bahagia. Maka bismillah, kita wajib. Ini bukan dari Allah ini ya. Ini kalimat saya, wajib bahagia. Sungguh tidak pantas kita murung, sedih hingga putus asa, nggak pantas. Karena yang disebut Allah, orang-orang yang nanti sedih, murung, tidak bahagia, menyesal, hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Al-Quran. Ya. Ketika Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allahu Akbar. Para sahabat Al-Quran yang berada di rumah atau di mana saja berada, yang sedang menyimak fanpage Rumah Quran Tegal, ibu bapak yang rabuh di sore hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan alasan paling kuat mengapa kita bahagia. Allah sungguh telah menurunkan yang pertama, mau'izah, pelajaran. Yang kedua, syifa, obat, terapi atas segala sakit. Allahu Akbar. Yang ketiga, hudan, petunjuk tanpa batas. Padahal kita tahu siapa yang Allah berikan petunjuk dan dia ikuti, la yadhillu wa la yashqa, tidak mungkin celaka, tidak mungkin sesat. Allahu Akbar. Yang keempat, rahmah. Ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita manusia, khususnya orang-orang beriman. Karenanya Allah menyebut di ayat berikutnya, falyafrahu, maka berbahagialah. Ibu bapak, saya baca beberapa hari yang lalu ada penelitian keluarga sakinah hanya didapat ketika ibu dan ayahnya bahagia. Itu. Kalau ada ibu atau ayah, sedih, murung, marah, nggak terkontrol, sesuatu yang negatif, jangan harap akan Allah turunkan as-sakinah kepadanya. Ibu dan bapak, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bahagia sambut Al-Quran, sambut Syahrul Quran, Ramadan. Yang berikutnya ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari keluarga Al-Quran berarti keluarga yang mau tadabbur, mau menghayati isi Al-Quran,
Mohon maaf, Allah memanggil dengan kalimat tersayang, dengan kalimat paling sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai mukmin, duhai orang yang beriman. Dipanggil itu oleh Allah. Angger wong Tegal ngomong pati-pati, ya, pati-pati ngundang wong mukmin, pati-pati memanggil orang beriman. Mohon maaf, nggak ada sinonimnya nih. Iya, paham ya? Pati-pati Allah memanggil dengan panggilan tersayang. Mohon maaf, ibu bapak, sahabat Quran, kira-kira kalau kita, ibu bapak memanggil putranya dengan panggilan sayang, itu mau dikasih hadiah atau mau dikasih hukuman? Pasti dikasih hadiah. Masa manggil sayang, sini nak, sini, terus dihukum? Nah, nggak mungkin. Pasti dikasih hadiah. Keluarga Al-Quran pasti menyadari Ramadan adalah hadiah terbaik. Ibu bapak, insya Allah kalau kita sadari itu, maka semua aktivitas Ramadan jadi beban atau jadi karunia terbaik. Insya Allah. Ketika punya target itu bukan beban, tapi itu hadiah terbaik dari Allah. Masya Allah. Ujungnya adalah derajat paling mulia. La'allakum tattaqun. La haula wala quwwata illa billah. Terakhir, ibu bapak, sahabat Al-Quran, keluarga Al-Quran akan mengoptimalkan hari-hari Ramadan. Oh, justru bukan hanya hari, jam per jam Ramadan. Masya Allah. Dengan apa? Dengan doa dan zikir terbaik, yaitu Al-Quran. Ya. Man syaghalahul Qur'ana, siapa orang yang sibuk dengan Al-Quran. Sibuk. Ibu bapak tahu orang sibuk ya? Sampai-sampai, mohon maaf, sampai-sampai, mohon maaf, gak ingat apa-apa. Itu sibuk. Ya Allah, tidak mudah. Kita nyuwun kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu bagian dari manusia yang sibuknya dengan Al-Quran. Allah berfirman lewat lisan Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sibuk dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan karunia bahkan yang tidak diminta. Masya Allah. Lebih mulia dari apa yang ia minta. Masya Allah. Allahu Akbar. Ibu, bapak, adik-adik, sahabat Al-Quran, kuatkan doa zikir terbaik kita selama Ramadan, yaitu bersama Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga Allah berkahi kita selama Ramadan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, pertolongan, petunjuk, kekuatan, semangat, istiqamah selama Ramadan bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran nanti benar-benar menjadi pembela kita, syafi'ah li ashabih, karena kita menjadi sahabat Al-Quran. Mohon maaf, saya sekeluarga juga mengucapkan kepada seluruh sahabat Al-Quran dimanapun berada, mohon maaf atas semua kekurangan, kesalahan. Mudah-mudahan memasuki Ramadan hati ini bersih, tidak ada sangkutan kecuali saling memaafkan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.